Kemudian mungkin bisa dilihat legalitasnya. Legalitasnya kan setelah jadi anggota binaan itu kan legalitas saya sudah lengkap nih. Nah, iya. Dari merek, MIB, halal, PIRT sudah ada semua. Coba aja gabung gabung sama BMT. Jadi anggotanya pasti nanti dibantu kok sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Kop News Holding Koperasi BMTNU Ngasem Group. Jumpa lagi dengan saya Suyun Horyadubaya selaku santri BMTNU Ngasem Group. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman, yaitu Kak Novita yang telah memenangkan kompetisi Wira Muda Bojonegoro di bidang olahan pangan pertanian. Halo Kak Novita. Halo Kak Suyun. Sebelumnya boleh nih Kak perkenalan dulu biar teman-teman yang di rumah juga kenal. Oke, perkenalkan nama saya Novita Sari. Saya dari Desa Dusun Dadapan, Desa Sumberagam, Kecamatan Kerau, yang selaku owner dari Bumbu Dapur Mbok atau Spesiologi untuk merek yang sekarang. Produk saya itu sambal kemasan. Jadi ada beberapa varian sambal dari bumbu rujak, sambal cumi, sambal paru, sambal bawang, chili oil, dan lain-lain. Kira-kira udah berapa tahun nih Kakak menggeluti di bidang ini? Awal mula saya itu dulu bikin usaha ini di 2021. Saya pertama kali kuliah S1. Jadi saya tuh kerja, kuliah, juga berbisnis. Jadi dari kerja saya untuk kuliah, habis itu dari kuliah saya lanjutkan ke bisnis saya di 2021 itu. Sebelumnya ketika kakak kuliah, kakak ambil jurusan apa nih kak? Kok tiba-tiba eh, punya ide buat terjun di bisnis ini? Dulu sebenarnya ya, dulu itu saya D2 itu informatika. Udah Mhm. lulus, di situ saya lanjut lagi S1, tapi S1-nya aku ngambil manajemen. Hmm. Di manajemen itu ya aku mikirnya gimana kalau aku kuliah itu bisa kayak bisa menghasilkan, maksudnya ada nih wujud dari kuliah aku gitu. Jadi aku bikin produk dari sini, terus habis itu setiap kayak kuliah mata pelajaran apapun, terus mencoba untuk menerapkan di bisnis itu sendiri gitu. Wah, menarik sekali ya kak ya. Lalu kemudian awal mula kakak bisa kenal BMTN Ungasem Group itu gimana sih kak? Boleh diceritakan? Oke, jadi dulu itu ibu saya sih yang jadi anggota. Jadi ibu saya itu anggota di 2019. Mhm. Jadi beliau itu kayak nabung di BMT, kan ibu saya tuh jualan di pasar Oh juga. iya. Habis itu kayak ditawarin jadi BMT. Terus kenal dari Pak Brian juga karena dulu itu ada penyuluhan halal. Hmm. Berhubungan beliau yang ikut jadi kayak dari salah satu wakil gitu ya. Ikut itu datang ke rumah, habis itu ya tanya-tanya, oh gimana sih kok bisa jadi anggota binaannya BMT gitu. Terus beliau itu bilang gini, oh gua gampang sekali Mbak kalau mau jadi binaan BMT, cukup aja jadi anggota. Lah kebetulan saya bilang, loh ini ibu saya tuh jadi anggota, apakah bisa begitu. Mhm. Terus beliau bilang gak apa-apa, bisa langsung. Habis itu di malamnya saya sudah masuk di grup yang jadi kayak UMKM binaan dari BMT itu sendiri. Oh, jadi awal mulanya dari ibu kakak Hmm. yang menjadi anggota, lalu kakak ikut jadi anggota binaan. Iya betul. Terus kemudian saya juga ikut juga sih, ikut jadi anggota juga. Anggotanya juga. Iya betul. Terus impactnya nih Kak, dari anggota binaan itu untuk usaha Kakak kira-kira seperti apa? Oh sangat gimana ya? Sangat wow banget sih. Soalnya dari apa dulu dulu itu kan saya bisa nih bikin produk. Habis itu kan produk harus label itu harus bagus. Kemudian kan dulu tuh saya kan ngedit-ngedit sendiri. Label itu masih dari kayak kategori jelek gitulah, nggak, kurang bagus banget. Nah, di situ saya tanya sama Pak Brian, Pak, bagaimana nih? Apakah bisa dibuatkan label label maksudnya label untuk saya lebih upgrade gitu, lebih lebih oke gitu, lebih enak dipandang, lebih menarik juga gitu. Habis itu oh, boleh bisa. Habis itu disitulah saya dibuatkan label Hmm? sampai beberapa kali, hampir berapa ya, 3 kali kalau nggak salah itu ganti Revisi. ya Oh revisi. ya.
Wah, jadi mulai dari desain, terus kemudian pendampingan halal itu juga dibantu sama BMT itu ya Kak Iya ya? betul, dari setelah itu kan setelah halal itu kan ada pendaftaran merek. Hmm? Habis itu di grup, maksudnya kan ada grup tersendiri tuh ya. Mm-mm. Lah di situ dikasih tahu, informasikan dari Pak Brian sendiri. Ayo siapa nih yang mau daftar merek gitu. Jadi dikasih tahu, diimbuin langsung. Terus habis itu, oh aku kok tertarik gitu ya bikin merek. Yaudah, aku daftar aja deh mereknya gitu. Kemudian ya di situ juga dibantu sampai diantar ke dinas perindustrian untuk Hmm. pendaftaran merek. Jadi kemarin itu ada beberapa, kalau nggak salah dulu itu ada 6. Jadi salah satunya saya Ya. sendiri, anggota lain itu ada 6 untuk diantar ke sana untuk didaftarkan merek sampai jadi. Di situ juga dibantu untuk logo, pengurusan. Cuma ya yaudah sampai sampai kelar, sampai selesai, sampai cetak. Wah, berarti sangat detail sekali ya Kak ini binaannya mulai dari awal sampai akhir. Ya, Lalu betul. perjalanan Kakak bisa mengikuti kompetisi lalu menjadi juara. Kompetisi itu seperti apa? Boleh diceritakan nih teman-teman biar terinspirasi. Oke, jadi dulu itu ada workshop dari Dinas Kepemudaan Bojonegoro, itu AI. Nah, Hmm. dari situ itu tuh harus menyertakan surat pengantar, pengantar bisa dari desa atau dari apa ya, kayak lembaga gitu. Oh iya. Lah berhubung aku mikir kalau aku dari desa itu aku malas. Heeh. Habis itu coba aja aku WA sama Pak Brian, Pak, saya boleh nggak izin nih mau ikut ini, tapi harus melampirkan surat pengantar begitu. Hmm, saya jabarnya malam-malam itu, Mm-mm. soalnya kan besoknya itu Oh, jadi pendaftaran dadakan terakhir. banget ya. Iya betul. Hmm. Jadi saya jawab, oh ya, iya Mbak, bentar ya, ini saya buatkan, insya Allah besok sudah jadi gitu. Ya udah, saya kemudian besoknya saya upload, saya lolos, saya ikut workshop itu. Kemudian dari workshop itu terus kayak berkelanjutan gitu loh, ada Hmm. terus gitu kegiatannya dari Dinpora Oh Bojonegoro. iya. Habis itu ada bootcamp. Mm-mm. Nah, kemudian dari bootcamp itu saya juga tertarik gitu loh. Tertarik untuk ikut. Ya udah, aku akhirnya daftar lagi, dan itu juga butuh pengantar juga. Hmm. Lah, pengantar yang lama itu saya lampirkan untuk ikut Ikut lomba daftar. lagi. Iya, habis itu ya udah keterima dari beberapa ratus gitulah. Keterima, terus saya ikut di situ. Acara bootcamp itu ada tiga hari. 3 hari, 3 hari itu kayak berturut-turut kita, ya udah kayak dilatih dari gimana manajemen, gimana ngatur keuangan, gimana sampai pemasaran, kayak dikasih keterangan-keterangan. Terus ada keterampilannya juga, keterampilan maksudnya pengolahan. Lah di situ semuanya dinilai dari kayak masing-masing. Misal nih, hari pertama itu apa materinya, misal kayak keuangan, dari masing-masing peserta itu yang aktif siapa. Kemudian dari berikutnya sampai praktek itu juga dinilai maksudnya setiap kayak pemateri Mm-mm. itu dimintain gini, dari maksudnya dari ketua ya, Iya. diminta gini, saya minta 3 nama peserta yang paling aktif gitu ya. Hmm. Dari awal kan saya pengennya, ya udah tertarik, kayaknya aku harus bisa nih menang gitu. Aku harus bisa nih menang, pokoknya Iya. aku harus bisa, maksudnya aku ingin menunjukkan kalau diri aku itu mampu gitu loh, bisa Mm-mm. gitu. Ya udah dari situ aku yang dulunya nggak aktif sama sekali dan nggak, gimana ya, kayak ragu gitu loh, Oh, heeh. nggak takut dengan apapun. Saya mencoba untuk memberanikan diri untuk di situ tampil, dari kayak sering bertanya, terus kemudian kayak ngasih sesama kayak sharing-sharing Heeh. masukan. Terus habis itu gimana ya, ya kayak tanya-tanya banyak. Terus kemudian saat disuruh minta jadi ketua, sama itu Hmm. kan ketua ketua keseluruhan, itu aku nggak berani, soalnya aku mikir, gimana ya, kayaknya aku belum bisa nih di sini. Ah. Habis itu untuk dibuat kelompok, jadi 2 kelompok nih untuk pembuatan, maksudnya kayak makanan, olahan makanan. Aku memberanikan diri untuk angkat tangan untuk jadi ketua. Ya dari situlah mungkin kayak penilaiannya juga juga maksudnya ternilai gitu loh. Gimana sih, seaktif apa sih, semampu apa sih, maksudnya kayak kira-kira bisa nggak sih ini gitu.
setelah acara bootcamp itu kalau nggak salah 3 hari itu, setelah 1 minggu setelah itu disurvei, dilihat bagaimana usahanya. Kebetulan kan saya usahanya dulu itu pernah ikut CFD juga. Oh iya. Secara pemasaran saya itu di Bojonegoro juga ada, di Sidoarjo juga ada. Kemudian mungkin bisa dilihat legalitasnya kan dari jadi anggota binaan itu kan legalitas saya sudah lengkap nih. Oh iya. Dari merek, NIB, halal, PRT sudah ada semua. Mungkin dari situ juga dinilai, habis itu sampai rumah dinilai gimana sih mengeksekusi dari acara bootcamp kemarin untuk diterapkan setelahnya. Ya di situ dilihat, kemudian ya karena mungkin pas sebelumnya saya nggak pernah cerita kalau saya ikut CFD ya. Oh iya. Terus waktu pas apa itu pas survei ke sana, saya ngomong kalau saya juga ada ini CFD gitu. Jadi dulu itu pemasaran saya ya CFD, ya di kayak toko-toko gitu, terus kayak jualan sendiri. Online juga ya Kak ya? Iya, sekarang alhamdulillah online untuk kedepannya semoga lebih lancar lagi. Ada di TikTok sama Shopee. Oh iya, jadi memanfaatkan media sosial nih. Iya, betul sekali. Kalau ketika itu acara kompetisi itu berapa banyak pesertanya Kak? Pesertanya itu yang daftar kalau nggak salah itu di 400 lebih, kemudian diseleksi sampai keterima 200 itu di 8 bidang. Kemudian yang bidang saya ikuti itu ada 25 peserta. Jadi 25 dari 400 itu terseleksi jadi 25 yang Terus ikut Kakak bootcamp itu. pemenangnya ya. Ya, Wow, sangat alhamdulillah. menginspirasi sekali nih buat teman-teman yang ada di rumah juga. Terus yang terakhir nih Kak, pesan kesan Kakak menjadi anggota binaan BMTN Ungasem Institute gimana nih? Kesan saya, kayaknya wajib deh jadi anggota BMT soalnya benefitnya banyak. Dari mungkin yang awalnya cuma ide dieksekusi sampai bisa go gitu, sampai up di level yang tinggi lah, dari mulai kayak legalitas, terus gimana produknya bisa bagus, kemudian gimana pemasarannya kan. Dulu saya pernah ikut kayak pameran, jadi pameran-pameran itu juga dibantu sama BMT, pernah ikut acara pameran. Terus ada BMT itu kan kayak ada CFD tuh tiap Iya. kan, kayak gimana ya, merangkul dari kayak UMKM untuk pemasaran, jadi lebih 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 bagus lagi. Terus di BMT kayaknya banyak banget deh benefitnya, nggak cuma itu toh. Pokoknya sampai eksekusi sampai selesai itu pasti dibantu. Pokoknya didampingi terus ya Kak, Didampingi terus. sampai benar-benar bisa gitu ya Kak. Betul, betul sekali. Wow, menarik sekali pembahasan kita pada siang hari ini ya Kak ya. Mungkin sebelum kita tutup pada siang hari ini, Kakak ada kata-kata buat teman-teman yang ada di rumah? Intinya jangan takut memulai, semuanya tetap ada maksudnya ada rintangan tersendiri. Terus jangan lupa coba aja gabung gabung sama BMT. Jadi anggotanya pasti nanti dibantu kok sampai akhir. Sampai gimana cara pemasarannya juga. Wow, sangat menginspirasi, tepuk tangan buat kakaknya dulu. Buat teman-teman yang ada di rumah juga, BMTN Ungasem Group baru saja melaunchingkan buku yang berjudul Transformasi Koperasi Modern dan juga biografi Muhammad Wahyudi Memimpin, Menginspirasi, Memberdayakan selaku Presiden Direktur Holding Koperasi BMTN Ungasem Group. Baik teman-teman, demikian podcast pada hari ini. Podcast Kop News Holding Koperasi BMTN Ungasem selalu menginspirasi. Bye-bye!